Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Saya percaya saudara yang berada di rumah, saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan berbicara pada hari ini dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus ayatnya yang 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam hati setiap jemaat, dalam hati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami mengalami lawatan Tuhan. Kami ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Kami boleh melakukan setiap kebenaran yang kami dengar. Kami siap Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, serahkanlah kekhawatiranmu. Nah, pada saat ini, jujur, banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran karena keadaan mendukung. Bapak Ibu lihat di luar sana, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sudah tidak bekerja lagi. Dan hari-hari ini kita harus mengikuti program pemerintah. Kita di rumah saja, bekerja dari rumah. Dan itu kadang-kadang membuat orang khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal 12 ayat 5, kekhawatiran akan mempengaruhi kesehatan kita. Di saat saya khawatir, di saat saya memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, maka mempengaruhi kesehatan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itulah kekhawatiran itu harus dibuang dari kehidupan kita. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, pusatkan perhatian kita kepada Allah. Yang menjadi fokus yaitu Allah. Pandangan kita, mata kita hanya tertuju kepada Allah. Jangan tertuju kepada dunia ini. Kalau saudara lihat keadaan kiri kanan muka belakang, saudara pasti akan kecewa. Saudara pasti akan merasa, oh Tuhan, kok begini? Tetapi yang Allah mau, perhatian kita hanya tertuju kepada Allah. Mata kita harus tertuju kepada Allah. Itu yang pertama. Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Kekhawatiran yang kedua, berbicara kepada pribadi yang peduli kita. Siapa yang peduli saudara? Sandaranmu hari-hari ini bukan manusia. Manusia mengecewakan. Orang sekeliling mengecewakan. Mungkin saudaramu mengecewakan. Mungkin gembalamu mengecewakan, tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Dia pribadi yang peduli. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bersandarlah kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Dia yang sanggup untuk menyembuhkanmu. Dia yang sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, mari kita lihat ada pribadi Yesus yang peduli dengan saudara dan saya. Untuk itu, hari ini bersandarlah kepada Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Yesus. Pada waktu kita menaruh kekhawatiran kita, pada waktu kita menaruh masalah kita, pada waktu kita menaruh persoalan kita jangan ingat-ingat lagi. Kita percaya bahwa segala sesuatu masalah bisa diselesaikan oleh Yesus. Dia pakar, dia solusi dari jalan keluar yang terjadi dalam hidupmu. Dalam kehidupan keluargamu, apapun, serahkanlah semuanya pada Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, pada waktu kita berada dalam masa pandemi corona ini, mari, kita jangan khawatir. Kita percaya, kalau kita ada dalam pagar perlindungan Tuhan, Tuhan akan menaungi kita dan Tuhan akan terus memberkati kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Yesus.
Maka pada waktu engkau tidak mengingat-ingat lagi, kekhawatiranmu ditaruh di bawah kaki Yesus. Yesus yang mengatur jalan hidupmu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebaiknya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kita berada di rumah, jangan keluar-keluar dulu. Kita hindari kerumunan. Kalau tidak perlu, kita tidak perlu keluar. Dan saya percaya semua jemaat berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Mari, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, dan Saudara bisa angkat tangan. Bapak, aku berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka tidak perlu khawatir, karena Yesus memperhatikan kehidupan kita. Dia pribadi yang luar biasa, dan Dia sanggup untuk membawa kita keluar dari berbagai macam persoalan dan masalah. Hari ini, aku berdoa lawat jemaatmu, jamah mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Dan biarlah hari-hari ini keluarga mereka dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang beracara dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kami. Dan hari ini kami minta semua jemaat boleh ada di bawah perlindungan Tuhan. Dan mereka akan diberkati. Keluarga mereka, keluar masuk mereka diberkati. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, kudus menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Saudara, terus semangat di dalam Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, pasti engkau diberkati. Haleluya, shalom.